Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik, jumpa lagi dengan saya Sidik Burhani. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas salah satu modul pada mata kuliah teknik pantai, yaitu proses pantai. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang proses pantai, terlebih dahulu saya menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup teknik pantai yang meliputi teori gelombang, transformasi gelombang, pasang surut air laut, gelombang, angin, dan proses pantai. Sedangkan capaian pembelajaran khusus atau CPK modul ini atau pertemuan ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan proses pantai. Nah, itulah yang akan kita capai pada pertemuan atau kesempatan ini. Nah, untuk agar mahasiswa mampu menjelaskan proses pantai, maka pada kesempatan ini kita akan membahas subpokok bahasan atau subpokok bahasan meliputi erosi pantai, geomorfologi pantai, dan terakhir adalah survei dan pengamatan pantai. Nah, proses pantai sangat erat kaitannya dengan yang namanya siklus hidrologi. Ya. Nah, fluida atau air itu mengalami siklus mulai daripada saat mengalami penguapan ya, atau terjadinya hujan dan kembali lagi ke laut. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini terjadi evaporasi di mana cukup besar volume air yang terjadi evaporasi atau penguapan diperkirakan sebesar 320.000 km kubik yang kemudian bergerak ke daratan ya, di mana pada saat menuju ke daratan suhu udara menjadi turun ya, sehingga terjadi atau uap air itu turun ke bumi, sehingga disitulah terjadi hujan. Nah, air yang jatuh ke permukaan akan mengalami dua proses. Yang pertama infiltrasi, di mana kita tahu sendiri bahwa infiltrasi adalah proses di mana air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, tidak semua air masuk atau mengalami proses infiltrasi. Sebagian air dari air hujan itu ya mengalir atau melewati sungai-sungai disebut sebagai runoff. Runoff ya. Nah, jadi bisa adik-adik pahami ya, bahwa siklus ini sangat mempengaruhi keberadaan baik air yang ada di darat maupun air yang ada di laut. Nah sekarang kita lihat ya, apa saja sih bentang alam pesisir? Ya. Bentang alam pesisir ya, atau bentang alam pantai atau pesisir dipengaruhi oleh yang pertama angin yang mempengaruhi datangnya gelombang, biasa disebut juga wind driven wave, kemudian arus, current, pasang surut, tidal, bentukan endapan sepanjang pesisir atau pantai, littoral drive atau longshore drive, strong surge dan tsunami ya, bentukan pantai yang dipengaruhi oleh sungai atau disebut juga fluvial process. Nah, faktor-faktor inilah nanti yang akan mempengaruhi ya bentang alam pesisir. Nah, berikut kita dapat melihat apa saja sih
coastal system atau sistem pesisir yang terdapat secara umum yang terdapat di permukaan bumi. Mulai yang kita kenal ada di daratan, ya, ada yang di lautan. Ya. Dimulai dari terdapatnya atau adanya aliran sungai, ya, yang mengalir menuju laut. Nah, di sini terdapat delta. Nah, juga di sini terdapat ada tebing-tebing atau cliff, ya. Nah, di sini biasa kita lihat di tepi pantai itu terdapat juram-juram, ya, atau tebing-tebing, di mana di sini rentan akan terjadi peristiwa abrasi. Nah, di sini juga kita bisa lihat adanya long shore drift, ya, di mana ini merupakan ya endapan-endapan yang berasal dari laut. Nah, ini dipengaruhi oleh laut menuju daratan. Nah, juga terdapat ya di sini terlihat gundukan-gundukan kecil ya sepanjang pesisir ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada satu area yang lebih datar ya, yang konturnya lebih datar. Nah, di sini banyak terdapat aktivitas yang banyak dipengaruhi oleh laut itu sendiri. Nah, di sini dipengaruhi oleh arus ya dan gelombang ya, atau ombak. Nah, pada gambar ini ya, kalian bisa melihat animasi dari interaksi antara daratan dan lautan, ya, di mana air sungai yang mengalir menuju daratan, ya, tentunya membawa partikel-partikel sedimen ya, yang kemudian akan terjadi endapan umumnya terjadi endapan di muara sungai. Nah, dari sisi laut juga ya, adanya gelombang, adanya arus juga membawa endapan-endapan sedimen, ya, pasir-pasir halus, ya, yang kemudian akan juga terjadi pengendapan atau endapan di sepanjang pesisir atau pantai. Nah, pada gambar ini ya adik-adik bisa melihat ya bagaimana pembagian atau bagian-bagian dari daerah pesisir ya. Mulai dari pesisir itu sendiri di mana di sini biasanya terdapat bukit pasir atau batu terjal. Nah, kemudian setelah itu juga ada bagian-bagian pantai ya, berupa hamparan-hamparan pasir ya. Kemudian tepi pantai dan kemudian ada juga perairan dangkal ya. Perairan dangkal atau disebut juga perairan pantai. Disinilah uh, posisi atau disinilah ombak pecah ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya bagaimana aktivitas high water level atau pasang tertinggi air laut dan low water level pasang terendah air laut. Nah, pasang tertinggi dan terendah air laut ini ya menjadi menjadi batas tepi pantai. Nah, kemudian dari setelah perairan dangkal, ada perairan lepas pantai. Nah, pada gambar berikut, ya, kalian bisa melihat, ya, di mana secara umum terdapat 3 zona, ya, yang dibagi dari hubungan atau interaksi dari laut ke daratan, di mana zona-zona ini sendiri menjelaskan aktivitas-aktivitas yang terjadi pada zona-zona tersebut. Dapat kita lihat pada zona pertama ada stress zone, ya. Di sini daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang di pantai. Artinya, stress zone ini sendiri merupakan daerah pantai di mana daerah pantai ini dipengaruhi oleh empasan ombak ya. Setelah ombak pecah, yang airnya itu kemudian akan masuk ke pantai. Nah, sejauh mana sih ombak atau gelombang tersebut bisa meraih daratan? Nah, selanjutnya ada juga
dikatakan sebagai surf zone, ya, di mana di sini mulai dari bagian dalam gelombang di mana gelombang pecah, ya, di sini sampai batas turunnya gelombang di pantai. Nah, kita bisa lihat di sini mulai pecah, ya, kemudian sampai turunnya. Nah, di sini dikenal sebagai zona surfing, ya, sebagai yang biasa dimanfaatkan untuk olahraga surfing tadi, ya. Nah, kita bisa lihat juga, nah di sini ada plugging breakers, nah, ya, breaker zone. Nah, di sini merupakan daerah yang gelombang datang dari laut. Nah, di sini datang dari laut atau gelombang atau lepas pantai, ya, mencapai ketidakstabilan dan menyebabkan gelombang pecah. Nah, di sini terdapat plunging breaker, ya. Jadi pada breaker zone ini terdapat plunging breaker. Artinya, disinilah ombak mengalami pecah, ya, ombak tertinggi, dan biasanya terdapat di bagian laut atau bagian di lepas pantainya, atau lebih ke arah offshore. Nah, selanjutnya dari terminologi gelombang atau ombak yang biasa kita sebut sebagai ombak, bisa kita lihat ada apa saja sih istilah yang ada di terminologi. Yang pertama kita kenal yang namanya celerity atau C, yang merupakan laju dari wave travel atau perambatan dari gelombangnya sendiri. Sedangkan T, ya, periode yang dibutuhkan, ya, pada saat satu gelombang itu, ya, menjalar, dan selanjutnya adalah L atau wavelength, ya, atau panjangnya satu gelombang, yaitu antara satu puncak gelombang dengan puncak lainnya. Nah, ini satu panjang gelombang. Nah, juga ada H atau wedge H. Nah, di sini menjelaskan tingginya gelombang yang diukur, ya, antara gelombang paling bawah, ya, bukan dari wave base, ya, dengan tingginya gelombang. Nah, celerity zone, bagaimana cara menghitungnya? Hubungan antara, ya, wedge length dengan tingginya terhadap satu gelombang. Jadi, panjang gelombang dibagi dengan tingginya gelombang. Nah, adik-adik sekalian, kalian bisa mempelajari terminologi gelombang ini dari berbagai teori-teori yang lain, sehingga kalian mampu memahami terminologi dari gelombang ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, gelombang itu sendiri secara umum memiliki proses yang sangat dinamis, ya. Salah satunya adalah wave shoaling. Nah, di sini ada travel into shallow water. Ada gelombang berpindah dari laut dalam ke laut dangkal, ya. Nah, di sini kita bisa jelaskan ketika terjadi wave shoaling atau gelombang tersebut masuk ke laut dangkal, artinya gelombang tersebut dari laut dalam menuju laut dangkal akan mengalami yang pertama decreasing wavelength dan celerity. Ya, jadi laju travelnya akan berkurang, ya. Nah, kemudian tingginya gelombang, ya, akan berkurang sementara, ya. Di sini akan berkurang sementara, kita bisa lihat tingginya gelombang akan berkurang sementara, tetapi kemudian akan mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan tinggi gelombang. Nah, selanjutnya setelah wave shoaling itu, ya, ketika gelombang laut dari laut dalam ke laut dangkal, ya, bisa kita lihat ombak yang terbentuk itu pada ketika mendekati laut dangkal, maka gelombang itu bersifat asimetris. Nah, kita bisa lihat di sini asimetris, ya. Nah, kita bisa lihat pada laut dalam cenderung bersifat simetris, ya. Kemudian mendekati laut dangkal, maka bentuk gelombang menjadi asimetris, ya. Sedangkan panjang gelombang, ya, juga, nah, kita bisa lihat pada laut dalam, ya, gelombang cukup panjang gelombang,
Nah, makin mendekati perairan dangkal, maka panjang gelombang ini akan semakin pendek, tapi tinggi gelombang yang awalnya pendek kemudian mendekati perairan dangkal kemudian kembali menjadi tinggi. Oke, kita lanjut pada. Nah, ada juga yang kita kenal sebagai refleksi gelombang atau wave reflection. Nah, ini umumnya terjadi di steep shoreline, ya, atau garis pantai yang relatif curam, ya. Tidak jarang di beberapa daerah yang memiliki pantai yang relatif curam. Nah, di sini dapat kita amati, ya, ombaknya itu atau gelombangnya itu akan mengalami refleksi. Artinya apa? Ya, artinya ombak itu tidak pecah, melainkan direfleksikan kembali dari shoreline, ya, sehingga ombak tersebut, ya, akan masuk ke bawah. Artinya ketika menjalar ke permukaan, dia tidak akan mengalami refleksi, melainkan mengalami refleksi dipantulkan kembali ke lautan. Nah, pada proses ini maka erosi maksimum akan terjadi pada area ini, ya. Erosi yang relatif sedikit atau slight erosion akan lebih sedikit terjadi di sini, ya. Dapat kita lihat pada bagian di sini, ya. Ya. Pada bagian di sini, wave become higher and steeper, ya. Di sini tinggi gelombang yang datang, ya, kemudian semakin tinggi, kemudian terjadi refleksi gelombang. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada animasi berikut. Bagaimana sih pergerakan gelombang pada garis pantai? Apakah berhubungan antara garis gelombang dengan garis pantai? Nah, pada gambar ini menjelaskan diagram di mana posisi maksimum ketinggian gelombang, ya, berada di sini. Nah, panah ini menunjukkan arah gelombang, ya, atau dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, dapat dilihat H atau tingginya gelombang, ya, semakin tinggi semakin maksimum. Nah, pergerakan yang seperti ini disebut sebagai atau pergerakan melingkar, ya, atau looping yang dimiliki oleh masing-masing gelombang, di mana di bagian atas atau loop atau gerakan melingkar akan memiliki diameter yang besar, ya, sementara semakin ke bawah maka gerakan diameternya akan semakin kecil. Nah, dapat kita lihat gerakan seperti ini menjelaskan arti atau gerakan dari osilasi. Apa itu gerakan osilasi? Gerakan gelombang pada laut dalam, ya, akibat molekul air melingkar, ya. Nah, biasanya terjadi pada laut lepas atau laut bagian dalam. Apa saja mempengaruhi gerakan osilasi ini? Gerakan osilasi ini dipengaruhi oleh kecepatan angin, ya, lamanya angin bertiup, dan luas daerah, serta kedalaman laut. Nah, ini bisa kalian lihat bagaimana animasi gerakan osilasi ini atau looping dari gelombang, ya. Nah, sekarang kita lanjut pada gelombang tidal. Nah, gelombang atau tidal, ya, dihasilkan dari gravitasi atau interaksi antara gravitasi bumi
bulan, dan matahari. Nah, pada laut dalam, gelombang tidal ini memiliki L dan celerity yang besar, ya. Artinya antara satu crest, ya, dengan atau puncak gelombang dengan puncak gelombang lainnya cukup besar, ya, untuk wavelength-nya, ya. Kemudian mengakibatkan celerity-nya atau rate of wave travel-nya juga semakin besar. Nah, saat gelombang tidal mengalami shoaling atau bergerak dari laut dalam ke laut dangkal, akan mengakibatkan perubahan, yaitu menurunnya wavelength dan celerity, ya. Akan tetapi tinggi gelombang semakin bertambah. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, ya, bahwa ketika gelombang menuju atau wave menuju dari perairan dalam ke perairan dangkal, ya, maka wavelength-nya, ya, atau panjang gelombang dan celerity akan semakin berkurang, ya, akan semakin kecil. Akan tetapi tinggi gelombangnya akan semakin bertambah. Selanjutnya kita akan melihat apa sih gelombang destruktif dan konstruktif itu, ya. Jadi gelombang destruktif, ya, biasanya panjang gelombangnya cukup rendah, ya, cukup pendek, namun tinggi dan frekuensi gelombang cukup tinggi, ya. Frekuensi yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang ini sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut semakin banyak, ya. Aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air menuju pantai. Nah, sues gelombang destruktif lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya. Nah, sehingga sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, ya. Jadi tinggi gelombang pada gelombang destruktif ini sangat cukup tinggi, ya. Tinggi gelombangnya cukup tinggi. Nah, namun dibandingkan dengan gelombang konstruktif, ya, panjang gelombangnya relatif pendek. Nah, namun frekuensinya cukup sering. Nah, ini semakin sering aliran ini atau gelombang ini menghantam ke sisi pantai, ya, maka akan menghambat laju aliran air menuju pantai. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Nah, dibandingkan dengan gelombang konstruktif, ya, gelombang konstruktif memiliki panjang gelombang yang lebih besar, ya, ini panjang gelombang. Sedangkan tinggi dan frekuensi gelombangnya cukup rendah. Nah, gelombang konstruktif ini memiliki energi yang lebih besar ketika wash atau ketika gelombang ini sampai di pantai atau hempasan air menuju pantai, energinya lebih besar dibandingkan dengan backwash, ya, aliran air kembali ke laut. Backwash yang lemah menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak mampu membawa kembali oleh aliran air menuju ke laut. Nah, kita lihat tayangan berikut ini. Nah, ketika air laut menuju atau mendekati pantai, nah itu disebut sebagai wash. Nah, sementara ketika air laut kembali menuju ke laut, nah disebut backwash. Nah, backwash, ya, wash dan backwash. Nah, mari kita lihat karakteristik dari gelombang konstruktif dan destruktif. Nah, energi gelombang konstruktif, ya, lebih rendah dibanding energi gelombang destruktif. Nah, swes, ya, atau aliran atau hempasan air menuju pantai, ya, untuk konstruktif lebih besar atau lebih kuat dibanding destruktif. Nah, sedangkan backwash-nya, ya, konstruktif lebih lemah
dibanding destruktif. Nah, disinilah kenapa gelombang destruktif itu cenderung membawa sedimen-sedimen atau partikel-partikel pasir di pantai kembali ke laut, ya, dibandingkan dengan konstruktif. Tinggi gelombang untuk konstruktif relatif rendah, ya. Kalau destruktif itu cukup tinggi. Bentuk pantai yang disebabkan oleh gelombang ini, ya, kalau konstruktif lebar dan datar, sedangkan destruktif curam dan sempit. Nah, di sini karena pada gelombang destruktif akan menyebabkan terjadinya erosi dan sebagainya, ya. Sedangkan frekuensinya untuk konstruktif lebih rendah, 6-8 per menit, sedangkan destruktif itu frekuensinya cukup tinggi, 10-14 per menit. Nah, selanjutnya kita akan memahami apa sih hubungan dispersi suatu gelombang terhadap kedalamannya. Nah, apa sih itu dispersi? Dispersi merupakan penyebaran, ya, dari suatu gelombang. Nah, misal kita bayangkan kita berada di lautan dan terdapat gelombang atau ombak yang menyebar seperti itu. Nah, biasanya hal ini umum ditemukan di daerah yang kita kenal sebagai tanjung dan kita kenal sebagai teluk, ya, headland dan bay. Nah, di sini dijelaskan bahwa dispersi dari suatu gelombang, ya, akan menjelaskan dari seringnya terjadi suatu dispersion. Ya. Dispersion artinya wave of different wavelength travel at different phase speed. Nah, di sini terdapat perbedaan dari panjang gelombang masing-masing, ya. Gelombang di sini gelombang di sini akan berpengaruh pada perbedaan dari kecepatannya. Sederhananya, dispersi ini terjadi ketika gelombang memiliki perbedaan panjang gelombang, ya, pada suatu phase speed, ya, atau kecepatan dari gelombang itu menjalar, ya, seperti itu. Nah, di sini adik-adik bisa membayangkan, ya, ketika suatu tanjung dan teluk seperti itu terdapat gelombang, ya. Di sini gelombang, kemudian gelombang ini sendiri akan cenderung mengerosi bagian yang tanjung. Kenapa? Ya, karena di sini kita lihat, di sini relatif lebih dangkal, di sini lebih dalam, di sini lebih dangkal. Nah, gelombang di sini yang awalnya dalam, ya, yang awalnya dalam akan bergerak cenderung untuk mengerosi bagian tanjung, ya, sehingga terjadinya perubahan kedalaman di sini dengan laju yang semakin besar mengakibatkan terjadinya pembelokan, ya. Ketika terjadi pembelokan, maka lama-kelamaan akan menghantam atau mengerosi, ya, bagian headline-nya atau tanjungnya. Dapat kita lihat di sini, ya, terjadinya penurunan dari kedalaman, artinya yang dulunya yang awalnya itu bergerak dari laut yang dalam, ya, kemudian menjadi laut yang dangkal, lama-kelamaan akan berpengaruh pada tingginya gelombang dan lajunya pun akan semakin pelan. Jadi teman-teman bayangkan ketika ada satu gelombang, kemudian terjadi perubahan kedalaman dari yang awal gelombang itu dari yang dalam menuju bagian yang lebih dangkal. Nah, pada saat perubahan itu secara otomatis tingginya gelombang akan semakin meningkat, ya, diikuti dengan laju dari gelombang itu akan semakin
melambat atau berkurang atau semakin pelan, sehingga ya akan mengakibatkan terjadinya pembelokan. Ya, seperti ini di sini kita bisa lihat ya terjadi pembelokan. Bagian mana yang dierosi? Ya, bagian yang headline atau kita kenal sebagai tanjung. Jadi diagram bisa kita lihat di sini di mana atau bagaimana terjadinya pembelokan yang diakibatkan oleh perbedaan kedalaman. Ya, dispersi terjadi ketika terjadinya perubahan kedalaman mengakibatkan kecepatannya pun berubah, ya, tinggi gelombangnya pun berubah, sehingga gelombang tersebut membelok dan mengerosi bagian yang tanjung ini. Nah, di sini terdapat rumus ya untuk menghitung energi gelombang ya. Rumus ini menjelaskan bagaimana menghitung energi dari suatu gelombang. E sama dengan 1/8 rho gravitasi dikali dengan tinggi gelombang pangkat 2. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kita pelajari lagi apa itu long short drift ya. Long itu panjang, short itu pantai ya. Drift itu pergeseran. Jadi pergeseran pada pantai yang panjang. Di sini terdapat pengaruh dari sedimen transport artinya apa? Adanya perubahan pesisir atau pantai ya yang diakibatkan oleh perubahan dari transportasi sedimen yang diendapkan, baik itu sedimen yang berasal dari darat maupun dari laut. Secara umum, longshore drift ini merupakan sedimen yang berpindah akibat adanya longshore current. Apa sih itu longshore current? Adalah arus yang diakibatkan oleh pantai yang relatif paralel ya. Jadi adik-adik bisa lihat ya arus dan sedimen ya terjadi di dalam daerah surf zone ya. Jadi long current ini ya biasa kita temui pada daerah surf zone di mana kita ketahui pada daerah itu gelombang sudah pecah ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya bagaimana proses geologinya ya. Keterbentukan dari longshore drift ini sendiri ya secara umum dipengaruhi oleh transportasi atau pengangkutan sedimen. Apa saja sih sedimennya? Ya, seperti lempung, lanau, kerikil, pasir ya. Ini semua pasir halus semua ya, yang halus ya. Di sepanjang pantai yang sejajar dengan garis pantai ya, bergantung pada arah angin datang yang miring. Nah, longshore drift ini ya akan mengakibatkan suatu endapan yang akan mengikuti garis pantainya. Kenapa sih bisa mengikuti garis pantainya? Kenapa tidak lurus, tidak membelok? Nah, berbeloknya itu disebabkan karena adanya ya oblique incoming one direction. Ini bergantung pada arah angin ya datangnya secara oblique atau miring ya. Nah, angin datang pada arah miring menekan air di sepanjang pantai ya. Di sini arah angin. Nah, kemudian menekan pantai ya, menekan air sepanjang pantai sehingga menghasilkan arus air yang bergerak sejajar dengan pantai. Nah, kehadiran dari suatu angin yang mempengaruhi gelombang ya, yang bersifat oblik mengakibatkan terjadinya osilasi dari gelombang itu sendiri sehingga lama-kelamaan akan mendorong fluida atau air yang terdapat di sepanjang garis pantai ya atau menekan ya. Jadi angin itu menekan air ya sehingga menghasilkan suatu ombak ya atau gelombang yang
menghempasnya sejajar dengan garis pantai itu sendiri. Ya. Nah, maka akan berpindah paralel ya, terhadap garis pantainya. Nah, begitupun endapan yang dihasilkan ketika sedimen terbawa dari laut, ya, kemudian terjadi longshore drift, maka akan terjadi endapan-endapan sedimen, ya, di sepanjang garis pantai yang mengikuti pergerakan dari longshore drift, ya. Ada yang gerakannya seperti ini, ya, ini pergerakan itu menjelaskan ya adanya pergerakan oblique incoming, arah angin yang bersifat oblique direction, tidak lurus melainkan miring, ya, sehingga mengganggu air yang terdapat di sekitar pantai di sini, ya. Jadi mau tidak mau akan menekan, ya, kemudian akan menghasilkan suatu gelombang. Di sini kita bisa lihat ya, yang akan sejajar dengan garis pantai. Nah, di sini ada sand move, ya, pasir yang akan selalu bergeser, ya, terbawa oleh hempasan gelombang, ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan membahas wave refraction. Ya. Wave refraction, ya, ketika gelombang itu mengalami perpindahan dari laut dalam ke laut dangkal, ya, maka lama-kelamaan akan bergerak semakin pelan sehingga memunculkan suatu pelengkungan atau bengkok, ya, perubahan sudut, ya. Nah, yang relatif tidak sejajar dengan garis pantai. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagaimana sih bisa terjadi pembengkokan di sini atau pembengkokan di sini. Nah, proses di sini dijelaskan, ya, akibat adanya perubahan sudut, ya, ketika gelombang ini, ya, merambat dari perairan dalam, ya, ke perairan dangkal, ya, terjadi perubahan sudut akibat adanya perubahan kontur dasar atau kontur di bawah, ya, kontur dasar laut, mengakibatkan terjadinya pembelokan atau perubahan sudut. Nah, adik-adik bisa membayangkan, ya, ketika ada gelombang atau ombak, ya, dari laut dalam menuju laut dalam, ya, maka pada gelombang di sini terjadi perpindahan, ya, akibat adanya perubahan sudut akibat dari perbedaan kontur di bawah laut atau kontur dasar. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa, ya, terjadi pelengkungan di sini yang tidak sejajar garis pantai. Nah, bagian puncak gelombang ini juga bisa dijelaskan, ya, bahwa bagian puncak gelombang yang bergerak maju dari perairan dangkal, ya, bergerak atau berpindah yang semakin lama semakin pelan atau semakin lambat, ya, daripada bagian puncak gelombang yang masih bergerak maju di perairan yang lebih dalam, ya. Pembentukan puncak gelombang oleh arus. Jadi perubahan atau pembelokan puncak gelombang itu akibat arus, ya. Sekarang kita lihat tayangan video. Borth Beach, just north of Aberystwyth, is about 2 kilometres long. The sand is on the lower part of the beach, and big waves throw the pebbles up to the top of the beach. But how does it all get here in the first place? The answer
is longshore drift. The process depends on waves hitting the beach at an angle, as they do along much of this coast. Let's concentrate on just a few particles. The particles are washed up on the beach by the waves, which, driven by the prevailing wind, hit the beach at an angle. As the water runs back, it pulls the particles straight back into the sea, under the force of gravity. The next wave moves the particles a little bit further up the beach, and so on. The process is known as longshore drift. Even in small waves, you can actually see sand particles in the water. This movement of material means that over time, beaches can change their shape and sometimes disappear completely. That's why people build these groins. These wooden partitions trap material on the beach and prevent it from being carried away. At Borth, nearly 60 groins have been built to ensure the beach isn't taken away by longshore drift, but they don't stop the movement of material completely. Inevitably, pebbles and sand get swept over or round the groin and continue their journey. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang coastal morphology, ya. Nah, coastal morphology atau morfologi pesisir, ya, adalah ilmu tentang proses morfologi dinamis, ya. Proses apa saja yang mempengaruhi terbentuknya morfologi di pesisir atau pantai, ya. Nah, proses ini dipengaruhi oleh angin, pasang surut, arus, ya, gelombang, biota tanah, perubahan permukaan laut, ya, yang berinteraksi dengan material yang menjadi dasar pembentukan zona pesisir. Nah, kalian bisa lihat, ya, pada 5 gambar ini, ya, di mana gambar pertama, nah di sini masih tampak jelas, ya, adanya headline dan bay, ya, Tanjung dan Teluk, ya. Nah, kemudian terjadi kenaikan atau pasang surut yang terus-menerus terjadi, ya, sehingga sebagian dari daratan akan mengalami perubahan, ya. Nah, lebih jelas pada gambar 3 ini, nah sebagian dari Tanjung, ya, Tanjung headline ini sudah mulai tererosi, ya, akibat pasang, akibat arus, dan akibat gelombang, ya. Dan beberapa daratan lainnya tererosi bahkan sampai hilang. Nah, pada gambar 4, ya, mulai nampak di sini daratannya mulai lurus, ya. Dan pada gambar 5 sudah lurus akibat dari erosi, pengaruh erosi, pasang, dan gelombang laut. Oke, selanjutnya bagaimana sih proses dari satu erosi yang diakibatkan oleh wave itu sendiri, atau gelombang, atau ombak? Nah, ada 2. Yang pertama disebut sebagai abrasion atau abrasi, yang kedua curreying. Abrasi atau abrain, ya, abrasi secara umum, ya, bagaimana suatu laut memiliki ombak, ya, yang kemudian mengikis batu-batuan yang terdapat di daratan yang dihempas oleh gelombang itu sendiri. Nah, kemudian curreying, ya, adalah blok-blok, ya, yang diakibatkan, ya, jadi ini bukan diakibatkan secara langsung oleh ombaknya, tapi dampak dari ombaknya yang mengakibatkan blok-blok pecah, ya, akibat dari benturan dari gelombang, kemudian adanya tekanan dari udara pada retakannya, sehingga muncul reka-rekahan pada daratannya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, ada ABC dan ACD. ABC, ya, ABC merupakan bagian dari A, B, C, D, sedangkan ACD merupakan bagian dari ACD. Nah, secara umum, ya, material yang berpindah dari zona ABC, ya, dipengaruhi secara dominan oleh
longsoran, ya, rock faulting, ya, atau disebut sebagai slice, ya. Nah, bisa kita lihat jadi akumulasi, nah, bisa menyebabkan terjadinya longsoran tebing, ya. Nah, sedangkan material yang ada pada ACD, ya, ini merupakan aktivitas langsung dari gelombang, ya, yang kemudian membentuk suatu cut notch, ya, cekukan di sini, ya, kemudian makin dalam makin lama, ya, akibat secara terus-menerus dikikis oleh ombak atau gelombang, ya, maka lama-kelamaan maka bagian dari sini, ya, akan tererosi, ya, sehingga membentuk tebing, ya. Itu juga dipercepat, erosinya dipercepat oleh pengaruh dari iklim seperti matahari, curah hujan, dan lain-lain. Nah, adik-adik harus memahami tebing-tebing seperti ini, ya, tidak hanya dari peristiwa rockfall saja, tapi juga dari aktivitas gelombang yang terdapat dari lautnya, ya. Nah, bagaimana pembentukan-pembentukan di pesisir pantai? Nah, ada dikenal sebagai pantai utama atau primary coast, ya, dan secondary coast. Nah, primary coast, ya, terbentuknya bentang alam ini didominasi oleh proses yang digerakkan oleh daratan. Jadi seluruh didominasi oleh aktivitas yang ada di daratan, ya, dibanding dari aktivitas di laut seperti lempeng tektonik, erosi tanah, sedimentasi, ya. Nah, termasuk pantai pada endapan tanah terbentuk ketika sungai mengalir ke laut dan sedimen terakumulasi di sepanjang trakt yang lebar. Contohnya delta Sungai Nil, ya, pantai vulkanik, ya, seperti hotspot di Pulau Hawaii. Nah, di sini kita lihat, ya, bagaimana suatu gunung api, ya, gunung api membentuk atau mempengaruhi atau membentuk bentang-bentang alam di pesisir, ya. Di sini kita bisa lihat seperti delta, ya. Delta ini akibat dari aliran sedimen, transport sedimen dari sungai, ya, yang dibawa ke muara sungai, di mana sedimen-sedimen tersebut, ya, tidak banyaknya sedimen yang diangkut dari sungai tidak sebanding dengan banyaknya sedimen yang ditransport, ya, atau didistribusi dari arus laut. Nah, di sini dari peristiwa vulkanik. Nah, yang kedua, ya, pantai secondary coast. Nah, di sini peristiwa ini, ya, didominasi oleh peristiwa lautan, ya, seperti erosi dari gelombang, ya, pertumbuhan terumbu-terumbu karang, ya. Ya, termasuk pengendapan laut, ya, atau pergerakan dari laut mengakibatkan munculnya akumulasi-akumulasi endapan sedimen yang berasal dari laut pada suatu tempat di daratan. Nah, contohnya, ini barrier, ya, ada suatu dinding penghalang yang terdapat, ya, di laut dangkal, atau munculnya suatu reef, koral, ya, terumbu karang, ya, yang terdapat di tengah-tengah laut. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kenal sebagai secondary coast. Jadi perbedaannya, kalau primary coast, bahwa proses dominan terbentuknya bentang alam pesisir dari aktivitas di darat, sementara secondary coast, ya, didominasi oleh peristiwa dari laut, ya, seperti erosi, gelombang, dan munculnya terumbu karang, ya. Nah, selanjutnya, ya, bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut, ya,
atau yang mempengaruhi proses laut, ya. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa bentang alam ada yang dibentuk oleh proses asal laut, ya. Ada juga yang dipengaruhi proses asal laut. Nah, seperti apa bentang alam yang dibentuk oleh proses asal laut, ya, misalkan adalah material ya telah ada in situ, ya, atau telah ada di material alam yang ada di sana, ya, dan mengalami perubahan bentuk morfologi akibat perubahan laut. Nah, sedangkan bentang alam yang dipengaruhi oleh proses laut, ya, material di bawah dari darat dan mengalami perubahan bentuk morfologi akibat proses asal laut, ya. Jadi pada bagian bentang alam yang dibentuk, ya, material pembentuknya memang berasal dari laut itu sendiri, sedangkan bentang alam yang dipengaruhi oleh proses laut, ya, di mana material dibawa dari darat dan mengalami proses bentuk morfologi akibat dari proses laut. Nah, kita lihat bentang alam pesisir erosi, ya. Nah, apa saja bentuknya? Ya, ada yang kita kenal sebagai headland dan bays, tanjung dan teluk. Kemudian ada tebing atau sea cliff, ya, paparan erosi, ya, wave cut platform. Ada juga disebut sebagai sea caves, ya, busur laut, tongkat laut, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya, bentang alam pada pesisir akibat dari erosi. Nah, kita lihat sea cliff, ya, atau tebing, ya. Tebing terjal bahkan hingga vertikal, tersusun atas batuan yang mencuat di atas permukaan laut, ya. Bentuk tebingnya yang vertikal merupakan hasil dari erosi gelombang pada bagian bawah yang sejajar dengan paras muka laut atau sea level, dan runtuhannya tubuh batuan yang ada di atas bagian yang ada di bagian atas. Nah, kita lihat, ya, pada gambar ini. Nah, di mana pada pasang terendah, ya, pada posisi pasang terendah air laut, ya, makin lama kelamaan akibat hantaman dari gelombang dan arus, maka terjadi erosi di sini, ya. Terjadi erosi, ya. Begitu juga pada peristiwa pasang juga terjadi erosi, ya. Maka lama-kelamaan akan membentuk, ya, sebuah celah atau cut notch di sini, ya, yang makin lama-kelamaan akan semakin dalam, yang menyebabkan, ya, mungkin di daerah atas tebing atasnya, ya, terjadi kelebihan beban, ya, ditambah lagi akibat pengaruh dari hujan, matahari, sehingga menyebabkan, ya, material ini akan erosi atau terjadi longsoran. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nah, akibat peristiwa ini maka akan terbentuk tebing-tebing laut, ya. Kita bisa lihat, ya. Jadi ombak menghantam sisi darat, yang lama-kelamaan akan terjadi erosi. Begitu juga pada posisi air laut pada posisi pasang, ya. Nah, selanjutnya wave cut platform. Nah, terbentuk ketika gelombang mengerosi bagian bawah tebing laut, ya, dan membentuk notch. Runtuhan bagian atas notch dan proses erosi gelombang yang terus berlanjut akan membentuk wave cut platform. Nah, kita lihat ini ilustrasinya, ya, adik-adik. Ketika gelombang secara terus-menerus, ya, arus dan gelombang secara terus-menerus mengerosi pantai atau mengerosi daratan, maka lama-kelamaan akan membentuk semacam platform atau wave cut platform di pesisir. Nah, biasanya
wave platform ini juga terdapat tebing atau cliff. Bentang alam berikutnya adalah tanjung dan teluk. Ya, pembentukan tanjung, headland dan teluk ya merupakan proses gabungan antara pertama konsentrasi erosi gelombang laut pada zona lemah ya, atau litologi yang mudah tererosi atau terkena banyak struktur geologi. Dan yang kedua, fenomena refraksi. Refraksi gelombang yang menyebabkan konsentrasi energi gelombang terkumpul pada semenanjung yang menyebar energi pada teluk. Nah, kita lihat. Nah, pada umumnya ya di daerah kostal atau pesisir ya biasanya terdapat struktur batuan atau tanah yang lemah atau tidak kuat ya. Tidak kuat, ada juga yang kuat. Nah, akibat perbedaan struktur geologi tanah itulah ya di mana ketika gelombang atau arus atau ombak secara terus-menerus ya mengerosi badan dari pantai ya, bagian yang memiliki struktur tanah yang lembek ya, maka akan kelamaan terjadi erosi. Nah, lama-kelamaan akan membentuk bay ya atau teluk, dan bagian yang keras yang tidak tererosi akan menjadi headlines atau tanjung. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini ya, kemungkinan di sini adalah karang ya, sehingga yang tererosi ya hanya pada bagian yang memiliki struktur tanah atau batuan yang lembek. Nah, di struktur batuan dan tanah yang lembek itu maka terbentuklah teluk ya atau bay. Nah, bagaimana dengan gua, busur dan tongkat laut ya? Konsentrasi energi gelombang ya pada semenanjung lebih lanjut akan menghasilkan gua laut ya, busur laut dan tongkat laut ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, erosi yang secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus akan membentuk gua-gua kecil ya, yang lama-kelamaan akan tembus ya sehingga membentuk gua, dan lama-kelamaan juga akan terjadi pemisahan dari daratan utamanya akibat dari erosi. Nah, inilah yang kemudian membentuk gua-gua laut ya, busur dan tongkat laut. Nah, ini bisa kalian lihat, ini banyak ditemukan pada beberapa tempat di Indonesia. Nah, di sini bisa kalian lihat tahapan bagaimana busur-busur dan tongkat laut terbentuk, mulai dari adanya crash atau retakan ya, akibat dari pengaruh pasang surut, gelombang dan arus yang lama-kelamaan akan membentuk sebuah crash yang besar ya. Nah, ini kemudian nanti akan tembus ke sisi yang lainnya sehingga membentuk goa. Nah, apabila struktur batuan atau tanah ini tidak terlalu kuat untuk menahan beban, nah bisa jadi akan terjadi longsoran atau rock ya, sehingga terpisah antara daratan utama dan daratan baru. Nah, ini disebut sebagai busur laut ya, yang lama-kelamaan tererosi akan semakin kecil. Nah, begitulah proses pembentukan dari gua, busur, dan tongkat laut. Nah, sekarang kita lihat bentang alam pesisir deposisi laut. Ya. Deposisi atau depositional terbentuk melalui akumulasi sedimen yang diangkut oleh littoral drift. Ya, termasuk bentang alam pesisir deposisi laut ini adalah pantai ya, Beting Gisik, kemudian Burah, Pulau Penghalang atau Barrier Island, Tombolo ya. Nah, Burah atau
atau speed. Nah, ini salah tulisannya adik-adik. Di sini speed, ya. Nah, bentuk lahan yang menjorok, ya, yang menjorok menutupi teluk atau muara sungai, ya, dibentuk oleh longshore drive, ya. Nah, jadi bura atau split, ya, split ini dibentuk oleh atau akibat dari terjadinya longshore drift, ya, longshore drift, ya, pengangkutan sedimen sepanjang garis pantai sehingga membentuk speed di sini, ya, materialnya terkumpul atau terjadi endapan di ujung sini, ya, di ujung dimana energi dari longshore drift itu semakin berkurang, maka terbentuk endapan-endapan di area sini yang lama-kelamaan, ya, akan membentuk daratan yang disebut sebagai speed. Nah, kemudian bentuk lainnya adalah pantai, ya. Bentuk lahan yang berada di sisi tubuh air laut, ya, memiliki kelerengan yang landai, tersusun oleh sedimen lepas, ya, umumnya berukuran butir pasir hingga kerikil. Kelerengannya berubah dinamis mengikuti perubahan energi gelombang secara harian maupun musiman, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, bagian-bagian dari pantai. Nah, di sini back shore, ya, bagian belakangnya, dan di sini bagian muka dari pantai, ya. Nah, bentang alam berikutnya adalah beting gisik, ya. Beting gisik atau bentuk pantai gisik yang bergelombang, ya, umumnya dia berbentuk gelombang, tersusun atas beberapa beting atau pematang, ya, dan parit yang relatif sejajar dengan garis pantai. Salah satu proses pembentuk beting gisik, ya, dilakukan oleh perpindahan sedimen sejajar pantai atau longshore drive, ya, masih sama, ya, longshore drive, akibat datangnya gelombang yang menyerong atau oblique. Nah, ini yang menyebabkan terbentuknya beting gisik. Nah, ini di beberapa tempat bisa kita ketemukan wilayah pantai yang seperti ini. Nah, kemudian tombolo, ya, atau adalah bura yang tumbuh, ya, menghubungkan gisik dengan suatu pulau, ya. Lazimnya berarah tegak lurus terhadap arah gisik, ya. Nah, ini adalah tombolonya, ya. Ini daratan utama. Nah, ini yang disebut sebagai tombolo, ya. Endapan-endapan sedimen yang juga akibat dari erosi atau deposisi laut. Nah, bentang selanjutnya bentang alam pesisir selanjutnya adalah bentang alam yang dipengaruhi oleh proses laut, ya. Material dibawa dari darat dan mengalami perubahan bentuk morfologi akibat proses asal laut. Nah, kita lihat bentang alam apa saja yang terbentuk akibat pengaruh dari proses laut. Pertama, ada delta dan estuari, ya. Delta adalah muara sungai yang dicirikan oleh adanya tubuh sedimen yang menjorok ke arah laut. Sedangkan estuari adalah muara sungai yang tidak memiliki keberadaan tubuh sedimen, ya. Nah, delta suatu bentuk geometri yang biasanya mirip atau berbentuk D, ya, yang menjorok keluar dari garis pantai atau lingkungan air lainnya seperti danau, waduk yang terbentuk saat air sungai masuk ke tubuh air dengan banyaknya suplai sedimen yang dibawa air, ya. Sungai yang dibawa air sungai lebih cepat dibanding proses pendistribusian oleh proses di tubuh air, ya. Jadi sedimen yang dibawa oleh aliran sungai ini, ya, terlalu cepat, ya, dibanding dengan proses pendistribusian oleh tubuh air, ya.
dari arus dan gelombang di laut. Sehingga apa? Sehingga membentuk ya endapan-endapan di mulut sungai yang lama kelamaan ya akan banyak ya, sehingga hanya beberapa saja aliran-aliran atau celah-celah sebagai aliran air menuju ke badan air. Sini kita bisa lihat ya bagaimana komponen dari delta. Ada supply ya. Di sini biasanya kalau ada kebocoran maka membentuk delta-delta kecil ya di dalam delta. Ini bagian daratan yang selalu basah ya. Ini distribusi ya. Inilah nanti ruang-ruang distribusi aliran air ke badan air ya. Nah, bagaimana proses terjadinya delta? Nah, bisa kita lihat pada tayangan video berikut. The world is divided into two kinds of people, those with innie belly buttons and those with outies. Rivers also have innies and outies, not belly buttons but mouths. Where rivers flow into the sea, the land either pokes out or bends inward. But rivers don't have umbilical cords, so why do they have innies and outies? Well, coasts are the front lines between two opposing forces, land and water. In order for the ocean to invade the land, sea level either has to come up or the land has to sink down or be eroded away. And in order for the land to advance into the ocean, sea level either has to drop or the land has to build or be lifted up. Obviously, if sea level drops and then rises back again, there's no net gain on either side. But things get more complicated when a river joins the battle. For example, during the last ice age, sea levels fell by over 120 meters, and rivers cut deeper and deeper valleys to reach the falling seas. Then, about 18,000 years ago, warming temperatures began to melt the ice, and the now rising seas flooded river valleys around the world, creating giant estuaries and giving us the innie-riddled coastlines we have today. But when the steady landward march of the seas finally began to slow about 7,000 years ago, the coastlines around the mouths of some rivers began to gain back some ground. The key factor was the sediments that rivers drop as their currents slow at the entrance to the sea. Where the sediment supply was big enough and the ocean was calm enough, the dropped dirt piled up, eventually forming new land that both lengthened the river and divided it in two. Dirt would continue to drop out and build up at the mouths of both channels, splitting the river again and again and again, creating a new lobe of land advancing slowly into the sea. Thus, the world's great outie river mouths, the fertile deltas like the Nile and the Yangtze that have helped foster human civilization since its birth, all came into being at just about the same time. The same can't be said for all of the world's outie belly buttons. What can be said, though, is that innies and outies, for both rivers and people, are a small record of how we came to be. A huge thank you to the following organizations, all working towards sustainable deltas, for sponsoring this video. Nah, itulah video atau animasi bagaimana delta itu terbentuk ya. Diibaratkan ini sebagai udel gitu ya. Ada yang udelnya masuk, ada yang menjorok. Nah, menjorok itu itulah delta ya. Jadi sebagaimana tayangan tadi bahwa delta itu terjadi akibat adanya salah satunya adalah transportasi sedimen yang begitu cepat ya dari sungai yang dibawa oleh sungai, aliran sungai ke badan air ya atau ke laut ya. Nah, di mana kecepatan badan air untuk mendistribusikan sedimen tadi tidak terlalu cepat dibanding dengan transportasi sedimen dari sungai ya, sehingga lama-kelamaan akan membentuk endapan sedimen ya yang akan membentuk sebuah delta. Nah, klasifikasi dari morfologi delta ya dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan pada proses hidrologi yang dominan ya, sungai, gelombang, dan pasang surut. Ini beberapa tipe delta yang terbentuk akibat dominasi dari sungai ya, sedimen dari sungai. Ada delta Mississippi ya, kemudian delta Mahakam ya, tipenya Lobate, delta Danuba, Tuspate ya. Kemudian ada yang dibentuk oleh energi pasang surut ya, delta Fly. Kemudian akibat energi gelombang, delta Sao Francisco. Nah, ini delta berdasarkan morfologinya.
Nah, video ini menjelaskan bagaimana delta itu ya berubah ya, berdasarkan atau seiring waktu. Nah, ini perubahannya. Jadi delta itu sangat dinamis perubahannya ya, berdasarkan kondisi-kondisi pada rentang waktu tertentu. Adik-adik. Nah, itu gambaran bagaimana delta itu berubah ya akibat pengaruh dari iklim, pengaruh dari kondisi oceanografi dari area delta tersebut. Yang berikutnya adalah estuari ya. Estuari adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir ya, dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya ya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka ya. Ini contoh dari estuari. Bagaimana asal mula estuari? Nah, estuari ada yang disebut sebagai coastal plain estuary ya. Estuari tipe ini hampir terisolasi oleh karena adanya betting atau penghalang ya, di arah lautnya, baik berupa pulau ya ataupun tanjung penghalang ya. Estuari ini hanya terhubung dengan laut terbuka melalui satu atau beberapa celah yang sempit, tempat keluar masuknya air ini ya. Jadi ini banyak minimal satu atau dua sebagai tempat keluarnya air. Yang kedua adalah Barbuil Estuary ya. Estuari yang hubungannya dengan laut lepas dibatasi dengan timbunan atau palung pasir ya, yang biasanya berbentuk lonjong sejajar pantai. Nah ini juga diakibatkan dari aktivitas longshore current ya, pengangkutan sedimen ya sejajar pantai ya, sehingga menutupi aliran sungai yang lama-kelamaan akan membentuk estuari. Berikutnya adalah Frauds estuary ya. Estuari tipe Frauds ini ya terbentuk di muara sungai yang berlembah dalam karena tererosi oleh aliran es ya. Jadi biasa estuari ini terdapat di area sungai yang beres ya. Secara khas estuari semacam ini mempunyai lembah dengan penampang berupa huruf U ya, penampangnya huruf U, bertebing curam dengan dasar yang berbatu-batu dan berkontur khas akibat terkikis aliran geyser. Dan yang terakhir adalah tektonik estuari ya, estuari yang terbentuk akibat pergerakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas patahan tektonik, vulkanis atau tanah longsor. Ya, ini misalkan terjadi penurunan ya, penurunan tanah, maka terbentuk estuari. Nah, kita masuk pada pokok bahasan terakhir ya, bagaimana melakukan survei dan pengamatan pantai. Nah, seperti kita ketahui, oceanografi dapat disebut sebagai aplikasi sebuah ilmu sains ya terhadap fenomena laut. Oceanografi bukanlah ilmu tunggal, melainkan kombinasi berbagai ilmu, di mana para ahli membagi menjadi beberapa kelompok, ya, oceanografi kimia, oceanografi biologi, ya, fisika, ya, geologi, dan oceanografi meteorologi. Survei oceanografi ini adalah kegiatan pengamatan fenomena yang terjadi di laut, ya, agar mengetahui bagaimana kondisi oceanografi, hidrologi, dan meteorologi secara langsung. Selain itu, dari kegiatan tersebut kita dapat mengetahui potensi-potensi apa yang tepat dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar dan dampak yang terjadi. Nah, jadi untuk melihat aktivitas-aktivitas atau parameter-parameter daripada laut ya, seperti gelombang, arus, ya, kemudian sedimen. Nah, perlu dilakukan survei hidrooceanografi ya, adik-adik. Apa saja survei yang masuk ke dalam survei hidrooceanografi ya? Yang pertama batimetri survei atau studi ya, survei batimetri. Nah, survei batimetri ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kedalaman atau konfigurasi ya atau topografi dasar laut. Nah, termasuk lokasi dan luasan objek-objek yang mungkin ya membahayakan
Survei tersebut dilaksanakan mencakup sepanjang koridor survei yang lebarnya bervariasi ya, tergantung area mana yang akan kita survei. Nah, survei ini biasanya menggunakan alat ya, kita menggunakan alat yang namanya echo sounder ya. Ada yang multi beam echo sounder, ada yang single beam. Bedanya kalau multi beam ya, alat ukur ke dalam air yang menggunakan prinsipnya sama ya dengan single, menggunakan pencarian tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Nah, yang kedua atau studi arus laut adalah studi arus laut atau current water study, survei arus laut. Tujuannya adalah untuk mengukur ya berapa kecepatan dari arus laut. Ya. Ini pada survei ini menggunakan current meter ya, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Alat ini penting untuk perencanaan struktur bangunan air ya. Dari kecepatan air kita dapat mengetahui debitnya, dan dari debit ya tersebut dapat dirancang dimensi, misalkan dimensi saluran. Nah, dari sini juga kita bisa mengukur kecepatan arus untuk memperkirakan ya berapa sih kecepatan dari transport sedimen ya, bagaimana sih rancangan dari pengaman pantai. Nah, ini perlu dilakukan survei arus atau current water study. Current meter terbagi menjadi dua jenis ya, ada yang sumbunya propeller atau sejajar dengan arus, ada juga yang sumbunya tegak lurus terhadap arus ya. Nah, ini gambarnya current meter, ini alat ukurnya digitalnya. Nah, ini adalah current meternya, cupnya. Survei selanjutnya adalah masih sama dengan tadi, masih survei arus ya. Pengamatan arus dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data arah. Jadi survei arus ini ya, kita mau mendapatkan data arah dari pergerakan arus, kemudian kecepatan dari arus. Nah, di mana data tersebut akan dikoreksi dengan data pengamatan pasang surut ya. Pengamatan arus dilakukan dengan dua metode pada umumnya. Yang pertama ya, stasiun tetap, yaitu ada dua stasiun tetap pada perairan dekat kedua pantai, di mana leading point akan ditempatkan ya selama sekurang-kurangnya 30 hari. Jadi 30 hari pengukuran pada 3 lapis kedalaman ya, sebesar 0,2, 0,6 dan 0,8 meter di bawah permukaan air. Ya, jadi untuk mendapatkan data yang akurat ya, paling tidak pengukuran arus ini dilakukan selama 30 hari pada 3 titik ya, 0,2 meter dari permukaan, 0,6 meter dan 0,8 meter dari permukaan air. Pengukuran dengan metode transect ya, sepanjang jalur poros rencana survei selama sekurang-kurangnya 25 jam pada periode spring tide ya, dengan menggunakan peralatan pengukuran harus hidroakustik ya. Pembacaan atau pengukuran data harus dilaksanakan dengan interval tidak lebih dari 60 menit. Nah, ini bagaimana cara melakukan survei arus laut atau current water study. Selanjutnya adalah pengambilan tanah di laut atau sediment study ya, survei sedimen. Ya. Pengambilan contoh dasar laut ya dilakukan dengan menggunakan alat grab sampler ya, atau gravity corer. Grab atau gravity coring dilakukan sepanjang rencana jalur survei hingga kedalaman maksimum 10 meter dari permukaan dasar laut ya. Dan dengan interval jarak 2 km ya, atau di lokasi di mana terdapat bahaya litologi ya, yang signifikan yang diidentifikasi dari hasil survei SSS ataupun survei SBP ya. Pengambilan contoh tanah dilakukan dari atas kapal, misalnya di atas kapal survei, dan dilaksanakan setelah adanya data interpelasi ya. Sementara di atas kapal survei atas hasil survei side scan sonar ya, dan sub bottom profiling ya. Setiap pengambilan contoh tanah harus diusahakan agar memperoleh penetrasi optimum ya. Setiap kali contoh tanah telah diambil harus dicatat dan dideskripsikan secara visual di lapangan ya. Posisi, jenis, ukuran, warna, dan lain-lainnya. Nah inilah bagaimana cara mengambil sampel tanah yang kemudian nanti dari hasil sampel sedimen ini akan
dimasukkan di laboratorium ya untuk dianalisis. Sampel air di laut ya, menggunakan botol Nansen ya, adalah alat untuk mendapatkan sampel air laut pada kedalaman tertentu. Ini diperkenalkan pertama kali atau dirancang pada tahun 1910 oleh penjelajah asal abad ke-20 ya, disebut Fridtjof Nansen ya, makanya alatnya disebut botol Nansen. Botol lebih tepatnya silinder logam atau plastik diturunkan dengan tali ke dalam laut, dan ketika telah mencapai kedalaman yang diperlukan, berat kuningan atau disebut pemberat terjatuh ke air ya, terjatuh ke tali ya, pemberatnya mencapai botol, maka botol akan tertutup oleh sebuah pegas katup ya di bawah, dan di atas botol tersebut menjebak sampel air di dalamnya. Nah ini akan turun ya, kemudian tutupnya terbuka. Kemudian kalau ketika ditarik maka tutupnya akan menutup. Botol atau sampel kemudian diambil oleh surveyor menggunakan kabel atau tali ya, sampel air yang ada di botol ini yang akan digunakan untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengamatan pasang surut atau tidal observation ya. Alat ini berupa papan ya, ini cukup sederhana, papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter, biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Tidal staff atau papan pasang surut merupakan alat pengukur pasang surut air laut paling sederhana yang umumnya digunakan untuk mengamati ketinggian muka laut atau tinggi gelombang laut. Bahan yang digunakan terbuat dari kayu, bisa dari kayu, aluminium, atau bahan lainnya yang anti karat. Nah, juga sekarang sudah ada alat secara ya digital yang bisa kita gunakan untuk mengukur pasang surut. Alatnya cukup dipasang pada area yang akan kita amati pasang surutnya ya, kemudian secara otomatis akan membaca kenaikan atau pasang surut dari air laut. Dan yang terakhir adalah survei gelombang ya, studi gelombang laut ya. Pendataan data gelombang laut dilakukan dengan dua metode, yaitu pengukuran langsung dan metode pengadaan data tidak langsung atau data sekunder. Pada metode pengukuran langsung, pengamatan gelombang dilakukan dengan mengamati karakter gelombang pada kedua perairan dekat pantai. Ya, pengamatan dilakukan dengan menggunakan wave staff atau peralatan perekam gelombang otomatis. Kemudian pengukuran tidak langsung dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dinas meteorologi setempat. Data tersebut dapat digunakan dalam pembangunan model gelombang. Nah, itu dua metode studi gelombang laut ya, secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan data sekunder yang telah atau berasal dari dinas meteorologi ya, atau badan meteorologi dan geofisika. Nah, demikian adik-adik pembahasan proses pantai atau modul proses pantai pada kesempatan ini. Ya, silakan adik-adik mendalami materi-materi ini dari berbagai sumber. Ya, tidak semua materi bisa dijelaskan dengan baik dan rinci. Ya, olehnya itu kami mengharapkan adik-adik sekalian dapat mendalami secara rinci ya, secara mendalam materi-materi tadi melalui berbagai sumber ilmu, berbagai sumber literatur yang terpercaya ya, karena sekarang untuk mendapatkan ilmu tidak begitu susah ya adik-adik, banyak buku, banyak blog-blog ya, banyak penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang bisa kalian dapati di internet ya. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, dilimpahkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya, sehingga ilmu ini kita bisa gunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Terima kasih atas perhatiannya ya, telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.